Oke. Ini presentasi dari kelompok 3. Mari kita mulai mandiri nggih Bunda-bunda. Nggih. Nggih, Bu. Oke. Indredeg. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang skala-skala pengukuran. Berikut anggota dari kelompok 3, yaitu Bu Mira, Bu Setiarini, Bu Retno, Bu Siti Zulaiha saya sendiri, dan Bu Hanifatus Safira. Pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan, baik berupa angka maupun yang berbentuk kategori seperti tinggi, rendah, dan seterusnya, dan sebagainya. Terus syarat data. Syarat data ada 5, yaitu objektif, relevan. Objektif yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa bias atau manipulatif. Terus yang kedua relevan. Data harus berhubungan langsung dengan masalah atau tujuan yang dianalisis. Terus data harus up to date, yaitu terbaru dan tidak usang, mengikuti perkembangan terkini. Biasanya itu 5 tahun terakhir gitu ya, Bun. Terus yang keempat, representatif, yaitu mewakili populasi atau objek yang diamati secara menyeluruh. Dan yang kelima, data dapat dipercaya, memiliki tingkat kesalahan yang kecil mendekati kebenaran. Berikutnya, Macam data menurut sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk kata, teks, atau kategori, bukan angka. Contohnya yaitu warna kesukaan siswa, misalnya warna merah, biru, dan hijau. Jenis hobi yaitu dengan membaca, olahraga, atau musik. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang bisa dihitung atau diukur. Contohnya, jumlah siswa laki-laki sama dengan 15 orang, nilai ujian matematika sama dengan 80, tinggi badan sama dengan 160 cm. Lanjut. Berdasarkan cara perolehannya adalah 1. Data primer. Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Misal contohnya observasi di kelas, wawancara orang tua, atau kuesioner. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada, contohnya arsip sekolah, buku laporan perkembangan anak, dan jurnal penelitian. Lanjut, Bu Retno. Ya, kemudian berdasarkan sumbernya ada data internal, yaitu data internal, data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, misalnya seperti data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, dan juga data hasil penjualan. Kemudian data eksternal, yaitu
yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Lanjut, Bu Zul. Data menurut penyusunannya yaitu ada 4. Yang pertama nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu skala nominal atau data. Skala nominal, skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan atau memberi label pada suatu data tetapi tidak menunjukkan urutan atau tingkatan. Skala ini hanya mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan atau jarak yang bermakna. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Nah, itu di bawahnya ada sedikit contohnya data statistik tentang jumlah siswa. Nah, itu ada angka-angka tapi itu tidak ada maknanya. Jadi hanya sekedar angka. Seperti itu. Lanjut. Kemudian skala ordinal, yaitu menambahkan urutan atau peringkat pada kategori, tapi jarak antar nilai tidak konsisten. Data ordinal sering juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Misalnya hasil tes matematika dalam suatu kelompok belajar. Misal, Andi ranking 1, Budi ranking 2, Cica ranking 3. Nah, angka 1 di atas itu mempunyai nilai lebih tinggi daripada angka 2 maupun angka 3. Tetapi data ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara Andi, Budi, atau Cica secara pasti. Ranking 1 itu tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari ranking 2 maupun mempunyai kemampuan 3 kali lipat dari ranking 3. Seperti itu. Lanjut, Bu Safira. Ya, skala interval. Skala interval memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak ada nol absolut atau nol hanya titik referensi. Data interval adalah data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Dan di bawah itu ada contohnya A, B, C, D, dan E. Dan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Interval A sampai C adalah 3, 1, 2. Interval C sampai D adalah 4, 3, 1. Kedua interval ini dapat dijumlahkan menjadi 2, 1, 3 atau interval setara A dan D adalah 4, 1, 3. Pada data ini yang dijumlahkan bukanlah kuantitas atau besaran, melainkan interval dan tidak terdapat titik nol absolut. Next, visual. Data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi secara matematik. Ada plus, kurang, dan dikali atau dibagi. Contohnya A dan B adalah dua mahasiswa Universitas X yang nilai mata kuliah statistik 1 masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah nilai 1,5 kali nilai A. Berat badan bayi yang diukur dengan skala rasio bayi A memiliki berat badan 3 kilo. Bayi B memiliki berat 2 kilo dan bayi C memiliki berat 1 kilo. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi
memiliki rasio berat badan 3 kali dari berat badan C dan seterusnya. Next. Nah, ini gambaran tuh contohnya. Ada rasio, interval, ordinal, dan nominal. Bu Mira ya. Selanjutnya, ini sekedar mengulas dari kesimpulan dari presentasi kelompok 3. Jadi kelompok 3 mempresentasikan tentang data. Tadi di awal disebutkan ada pengertian data. Data itu apa? Kemudian cara memperolehnya, pengertian data ya, data sejumlah informasi yang didapat memberikan gambaran tentang keadaan baik berupa angka maupun berbentuk kategori, tinggi, rendah, dan sebagainya. Kemudian di sini ada data kualitatif. Kualitatif itu tadi diulas berbentuk teks ya. Jadi nanti pada saat mungkin kita skripsi, kita pasti akan memilih gitu kan metodenya itu apa, data yang kita peroleh apa, kuantitatif atau kualitatif. Kalau data kuantitatif dia berjumlah angka, jadi berupa angka gitu kan. Kemudian dijelaskan juga berdasarkan cara perolehan. Cara perolehan ada dua, yaitu data primer atau data sekunder. Kalau data primer itu langsung ya, kita mengobservasi di kelas. Atau seperti yang pernah kita lakukan yaitu wawancara dengan orang tua atau kita menyebarkan kuesioner. Kemudian kalau data sekunder itu kita dari buku-buku berupa referensi atau jurnal atau apapun itu. Kemudian berdasarkan sumbernya. Nah ini, berdasarkan sumbernya kalau data internal yang setahu saya itu kadang-kadang itu suatu rahasia ya kalau kita meneliti di suatu mungkin kita lembaga atau perusahaan itu sekiranya itu kayak data internal tuh harus izin kalau setahu saya. Karena itu berupa arsip tentang lembaga atau perusahaan itu. Misal kayak data pegawai, keuangan, itu kan nggak sembarangan ya. Data-data seperti itu tuh bisa dikeluarkan tuh nggak sembarangan, harus butuh izin biasanya. Kemudian data eksternal, itu faktor yang mempengaruhi. Jadi eksternal tuh yang di luar lingkup itu tadi, yang kita mau meneliti. Nah, tadi digambarkan di sini kesimpulan 4 macam tipe data statistik berdasarkan tingkat skala dan pengukuran. Yang dijelaskan tadi nominal. Nominal itu hanya angka, tidak dapat diklasifikasikan besar kecilnya, panjang pendeknya itu nggak bisa. Kalau ordinal itu data dapat diurutkan berdasarkan ranking siswa di kelas dan sebagainya. Tapi semakin besar yaitu rasio itu mencakup semua. Di situ ada nominal, ada ordinal, ada interval. Jadi tercakup itu semua menjadi skala rasio. Demikian yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3. Memang agak sulit ya karena sesuatu yang baru dan bersifat agak berpikir ya di luar topik kita sehari-hari lah. Tapi kita mencoba untuk mempelajari dari awal supaya nanti pada saatnya itu kita nanti melakukan skripsi mungkin kita sedikit mendapat wawasan tentang ini. Demikian presentasi dari kelompok 3. Langsung aja, mungkin ada yang kurang jelas, kita belajar bersama di sini untuk membahas tentang data. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Akan saya buka sesi diskusi. Iya, untuk 3 penanya dulu nggih, kelompok 3. 3 penanya dulu, monggo. Yang pertama Bu Yuyun, silakan. Ya, terima kasih Bu Rini. Ini saya mau tanya. Mohon maaf Bu Yuyun, suaranya kurang besar. Sudah, Lagi. sudah. Nah, mending. Oke. Ya, terima kasih Bu Jul. Ini saya mau bertanya, mengapa dalam skala itu nominal kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang lebih besar? Dan itu apa saja contohnya? Mengapa kita tidak bisa mengenal skala itu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Begitu. Sudah terdengar Bu Jul? Oke. Sudah Bu Yuyun. Ya, saya tampung dulu nggih Bun. Oke, penanya yang kedua Bu Niswa, monggo. Oke, terima kasih Bu Jul. Nah, ini izin bertanya nggih. Tadi disampaikan oleh Bu Mira bahwa skala nominal itu tidak bisa diukur panjang pendeknya atau dan lainnya. Di sini yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan skala nominal dalam statistika itu dan ciri utamanya itu apa sih Bunda? Nggih, Baik, terima kasih. Sementara 2 dulu ya, saya jawab dulu ya. monggo Bu Mira. Saya jawab dari pertanyaan Bu Niswa karena tadi mempertanyakan yang terakhir saya presentasikan tadi ya Bu. Tidak apa-apa ya Bu Yuyun, dilompatin dulu ya Bu Niswa dulu nggih. Oh, nggih, monggo. Tadi pada saat saya menjelaskan skala nominal dalam statistik itu skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan data saja ke dalam kategori tertentu. Memang tanpa ada urutan atau tingkatan. Pada skala ini, angka atau apabila itu digunakan hanya berfungsi sebagai label atau simbol, bukan menunjukkan nilai yang lebih tinggi atau rendah. Jadi kayak apa saja. Ciri-cirinya yaitu dia bersifat kategoris, yaitu mengelompokkan, tidak memiliki urutan atau peringkat, tidak memiliki jarak atau interval yang bisa dihitung. Tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, atau mencari rata-rata. Angka hanya sebagai kode atau simbol. Itu cirinya dari skala nominal, makanya dia tidak bisa dipakai gitu loh untuk mengetahui itu. Gitu Bunda jawabannya. Oke, baik Bu Mira, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan dari Bu Yuyun tadi mungkin bisa dibantu jawab. Ya, saya bantu jawab Bu Mira. Tadi pertanyaannya Bu Yuyun, kenapa skala nominal itu nggak bisa menentukan mana yang lebih baik atau yang lebih besar, gitu sama contohnya ya Bu Yuyun. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Karena di skala nominal ini nggak memiliki unsur urutan atau tingkatan nilai. Jadi fungsinya dari skala nominal ini
hanya mengelompokkan atau memberi label pada suatu kategori. Angka atau simbolnya yang digunakan itu cuma sebagai kode aja, bukan menunjukkan kualitas atau kuantitasnya. Jadi nggak ada konsep yang lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih baik atau lebih buruk gitu. Misalnya contohnya tuh jenis kelamin, misalnya kode 1. Nah, itu diberi laki-laki, 1 sama dengan laki-laki. Terus yang kedua perempuan. Nah, angka 2 itu bukan berarti lebih besar atau lebih baik dari angka 1. Jadi itu cuman kodenya aja. Angkanya itu hanya sebagai pembeda kategori saja. Seperti itu Bu Yuyun. Barangkali ada sanggahan? Enggak Bu, matur nuwun. Sudah, berarti kode itu hanya angka ya, bisa berupa angka. Iya, bisa berupa angka, bisa Ya. nggih. Ya, terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu Yuyun. Oke, eh, saya buka sesi Lanjut Bu Erni. Ya. diskusi selanjutnya nggih. Monggo Bu Erni. Nggih, matur suwun Bunda Zul. Ini yang mau saya tanyakan, berikan 3 contoh variabel yang menggunakan skala nominal dalam penelitian sosial. Itu Bunda. Nggih. Kelompok 3 mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Enak langsung dijawab aja Oh, nggih. satu-satu gitu. Nanti kalau ada yang misalnya nggak jelas kan bisa saling gitu ya Bunda. Sama-sama belajar Saling ini. sharing. Nggih. Ya, Ya. monggo ada yang mau jawab. Usul dah. Oke, saya jawab. Saya jawab ke Bu. Berikan 3 contoh variabel yang menggunakan skala nominal dalam penelitian sosial. Contoh variabel yang sering dipakai adalah 1. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. 2. Yaitu status perkawinan, sudah menikah atau belum menikah atau cerai seperti yang di KTP gitu. 3. Itu agama Islam, Kristen atau Hindu dan seterusnya. Semua contoh itu hanya mengelompokkan, bukan untuk mengurutkan. Begitu Ibu. Contoh 3 variabel skala nominal. Bagaimana Bu Erni? Apa ada? Nggih, Bunda, terima kasih penjelasannya. Yang lain? Nggak ada nggih. Saya lanjutkan untuk penanya berikutnya, Bu Galuh, monggo. Bu Galuh. Lupa belum tak nyalakna. Nggih, monggo. Jelaskan karakteristik utama yang membedakan apa ini? Ketok. Dengan skala jelaskan karakteristik itu utama itu loh Bu. Jelaskan karakteristik utama yang membedakan skala Lupa pertanyaannya.
Nggih. Bagaimana? Kak, dilompati dulu tah? Oh, bisa yang lain dulu Oh ya. iya. Nah, oke, mungkin bisa yang lain dulu. Monggo Bu Siti Romlah. Nggih, terima kasih Bu Zul. Ini yang mau saya tanyakan. Mengapa dalam skala ordinal jarak atau interval antar nilai tidak dianggap sama? Gimana Bu? Ulangi. Nggih, saya ulangi nggih. Mengapa dalam skala ordinal jarak atau interval antar nilai tidak dianggap sama? Nggih. Kelompok 3 bagaimana? Ya, Bu Siti Romlah, saya akan menjawab pertanyaannya Bu Siti Romlah. Saya akan menjelaskan dengan penggunaan contoh kuesioner ya. Dalam skala ordinal, data itu sudah memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antar tingkatannya itu tidak bisa dipastikan sama. Jadi karena perbedaan kategori hanya menunjukkan posisi lebih tinggi atau lebih rendah, bukan menunjukkan selisih. Jadi kita tahu mana yang lebih tinggi, tetapi tidak tahu seberapa besar perbedaannya. Contohnya dalam penggunaan kuesioner, misalnya dalam kuesioner kepuasan pada orang tua layanan di sekolah. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Pilihan jawabannya ada sangat puas, 2 puas, 3 cukup puas, 4 tidak puas. Kita tidak bisa lihat kalau sangat puas lebih tinggi dari puas. Puas lebih tinggi dari yang cukup puas. Tetapi kita tidak tahu apakah jarak antara sebagai puas dan puas itu sama dengan jarak puas dan cukup puas. Itu jawabannya Bu Siti Romlah. Nggih, Bu Safira. Terima kasih penjelasannya Bu Safira. Alhamdulillah. Oke, sama-sama. Oke. Untuk penanya berikutnya, Bu Galuh apa sudah ingat pertanyaannya? Masih di mute itu Bu Galuh. Masih di mute Bu Galuh. Maaf, lupa lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan skala interval dan ciri-cirinya apa nggih, Bu? Akan saya jawab nggih. Skala interval itu skala pengukuran yang memiliki urutan. Jadi kayak ranking, kayak jarak antar untuk ketujuan itu jarak 1 ke 2 itu kayak ada urutannya gitu Bu. Misalkan ranking tadi ya. Ranking itu ada ranking 1, 2, 3. Lah, interval dalam data skala interval itu selisihnya sama gitu Bu. Skala interval adalah skala pengukuran yang memiliki urutan ranking dan jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Artinya kita bisa mengetahui perbedaan atau selisih antar nilai secara pasti. Begitu Bu Galuh. Berarti seperti tingkatan angka gitu nggih. Seperti tangga itu nggih, Nggih, tangga ada urutannya. 1, 2, 3 gitu. Nggih, alhamdulillah Bu Galuh memahami saya. Terima kasih penjelasannya, Bun. Nggih.
Mungkin ada penanya berikutnya. Apa ada yang mau menambahi dari yang lain? Monggo. Bunda. Nggak ada ya? Ini sudah paham apa saking nggak paham? Ngantuk paling. Apa kepikiran masak apa gitu baru masak. Sore-sore mau data-data. Mumpung nggak hujan ya, Bu ya. Nggih. Mau mendata masakan untuk buka dalam satu kelas puasa. itu yang pinter ya sama-sama nilainya, misalnya ada 2 anak yang nilainya 100 itu, terus ada 3 anak yang nilainya 75, itu pripun mangke skala nih? Ya tetap pakai skala interval, Bu. Jadi nanti tetap ada urutannya rankingan itu. Apa dibentuk seperti diagram gitu bisa nggih? Jadi kotak meninggi yang sama tingginya ada 2 gitu, tapi dengan nama anak berbeda gitu. Bu Zul, itu ada Bu Ruli angkat tangan. Nggih, Bu Galuh sebentar nggih. Mohon maaf. Mohon maaf, apa udah selesai apa belum, Ge? Belum, Bu Ruli. Bu Ruli mau tanya. Nggak usah. Bu Ruli kok ngajak bisik-bisik? Nggak apa-apa, nanti aja. Terpukau aku sama kerudungnya Bu Mira. Meleot. Beli di mana Bu Mira? Bagus loh. Kandani Ono anake. Itu kerudung meleot. Tren 2026 itu Bu Mira. Kerudung zaman now itu, Bu. Iku kacamatanya digawe nari kewer-kewer rapi. Loh, Bu Umi sampai kemekel. Kalau sudah diakhiri aja, terus ada pengumuman apa dari Bu Ruli? Oh nggih, saya akhiri aja nggih. Sekian dari kelompok 3. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga masuk di relung hati. Waduh. Ya di otak toh Bun, kok di hati sih. Oh iya, boleh. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.